Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aplikasi Teori Kepribadian. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 13 yang bernama Rahmadina Lubis sebagai presentator pertama dan Dina Rafia sebagai presentator kedua. Yang pertama itu ada asesmen kepribadian. Di sini saya akan mempresentasikan teori kepribadian dan asesmennya. Nah, yang pertama di sini itu ada psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini sendiri adalah sumbangan Freud dalam teori psikologi kepribadian substansial sekaligus kontroversial. Teori psikoanalisis ini sendiri mencari teori yang paling konferensif di antara teori kepribadian lainnya, namun juga mendapat tanggapan yang paling banyak bagi tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur awareness dalam setiap event seperti berpikir dan berfantasi. Definisi struktur kepribadian dan dinamikanya digunakan sebagai landasan teori, dapat memunculkan sarana asesmen yang objektif, misalnya Neuroticism Scale Questionnaire. Kemudian ada teori tipologi. Teori tipologi merupakan cara pendekatan yang tertua dalam memahami kepribadian. Tipologi merupakan suatu keilmuan untuk menggolongkan manusia berdasarkan tipe tertentu dengan melihat faktor tertentu seperti nilai budaya, karakter psikis, atau karakter fisik. Ada sejumlah teori tipe kepribadian, contohnya itu Hippocrates yang membahas sanguinis, kolerik, melankolik, dan phlegmatik. Sanguinis yang populer merupakan tipe karakter kepribadian yang suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan senang menjadi pusat perhatian. Seorang sanguinis ini selalu senang dalam situasi yang gembira, pesta-pesta, berkumpul dengan teman-teman dalam kondisi yang ramai. Senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan, namun hidupnya tidak teratur. Orang dengan tipe sanguinis ini susah berkonsentrasi atau diajak serius, selalu cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek. Selanjutnya di teori tipologi itu ada kolerik. Kolerik yang kuat merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Kolerik sangat suka mengatur, suka berpetualang, suka tantangan baru, memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengalah. Namun, di balik semua kesempurnaan dirinya dan jiwa kepemimpinannya yang besar, orang kolerik cenderung jarang bersenang-senang. Kemudian ada melankolis. Tipe kepribadian melankolis merupakan tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal kecil. Kemudian ada phlegmatis. Orang dengan tipe karakter phlegmatis menunjukkan pribadi yang berada diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, mudah untuk disuruh, dan selalu mau melakukan, suka mengalah, tidak suka konflik. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori fenomenologik. Teori fenomenologi ini tertarik dengan pengidentifikasian masalah diri, dunia pengalaman indrawi yang bermakna, suatu hal yang sebelah yang terjadi dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif. Teori fenomenologik ini sering pula dikenal sebagai teori humanistik. Salah satu asesmennya adalah Quixote, yaitu suatu prosedur mempelajari perubahan konsep diri. Kemudian ada teori behavioral dan social learning. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar behavioristik yang fokus pada bagaimana lingkungan dan penguatan mempengaruhi perilaku seseorang. Asesmennya didasarkan pada atas hasil observasi dan wawancara. Yang terakhir ada teori trait, dikembangkan atas konsep yang digunakan untuk menggambarkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu asesmennya adalah 16 personality factor.
diadaptasi menjadi tes kepribadian 16 faktor. Tes ini diterbitkan oleh Institute for Personality and Ability atau IPAT pada tahun 1972. Kemudian ada asesmen kepribadian dan minat. Asesmen kepribadian adalah cara mendiagnosis atau menaksir kepribadian. Asesmen kepribadian meliputi semua aspek kepribadian seseorang, fungsi emosi, sosial, dan motorik. Kadang dikenal sebagai asesmen kepribadian utuh. Kemudian asesmen minat, cara mendiagnosis atau menaksir minat seseorang. Asesmen minat hanya merupakan salah satu bagian dari kepribadian. Biasanya dimaksud untuk memfasilitasi peningkatan kepuasan hidup dan produktivitas kerja seseorang. Selanjutnya ada macam-macam asesmen minat. Yang pertama itu ada SII, adalah inventory minat yang digunakan dalam menilai karir. Selanjutnya ada GVIS, adalah salah satu-satunya alat penilaian karir standar yang menyertakan skala kesamaan dengan mahasiswa yang memberikan kesempatan unik bagi praktisi karir. Selanjutnya ada KGIS, adalah tes yang dikembangkan karena adanya kebutuhan alat tes yang bisa digunakan untuk anak-anak tingkat sekolah usia 6-12 tahun dengan bahasa yang bisa dipahami untuk anak usia tersebut. Selanjutnya ada VPI, adalah merupakan tes minat jabatan yang menghendaki subjek tes untuk menyebutkan minatnya atau tindakan minatnya dalam 160 judul pekerjaan. Kemudian ada SDS, merupakan pendekatan terhadap penaksiran minat-minat pekerjaan. Terus ada CISS, adalah instrumen penilaian karir yang menganalisis minat dan keterampilan yang dilaporkan sendiri oleh individu untuk membantu perencanaan karir dan pengambilan keputusan yang efektif. Terus ada RMIB, adalah alat tes yang dinilai mampu untuk mengungkap minat atau kecenderungan rasa suka atau tidak suka akan suatu kegiatan ataupun pekerjaan yang dimiliki individu. Selanjutnya ada teknik proyektif. Ciri pembeda utama dari teknik proyektif adalah pada penilaian atas tugas yang relatif tak terstruktur, yaitu tugas yang memungkinkan variasi yang hampir tak terbatas dari respon-respon yang mungkin dalam rangka memungkinkan permainan bebas pada fantasi individu, hanya instruksi umum dan singkat yang diberikan. Di teknik proyektif ini ada teknik noda tinta. Salah satu teknik kreatif paling populer adalah penggunaan noda tinta. Teknik ini yang dikembangkan oleh psikiatris Swiss Hermann Rosach. Pertama kali dideskripsikan pada tahun 1921. Selanjutnya ada teknik pictorial. Thematic appreciation test berbeda dari teknik-teknik noda tinta. Thematic appreciation test atau TAT mengajukan stimulus yang jauh lebih struktur dan meminta respon verbal yang lebih kompleks dan terorganisir secara bermakna. Selanjutnya di teknik proyektif ini ada teknik verbal. Meskipun semua instrumen proyektif yang dibahas sejauh ini meminta respon verbal, teknik proyektif tertentu adalah seluruhnya verbal, hanya menggunakan kata-kata dalam materi stimulus dan responnya. Kemudian ada teknik kinerja. Kategori teknik proyektif yang luas dan tak berbentuk, terdiri dari banyak bentuk ungkapan diri yang relatif bebas. Salah satu ciri khas dari semua teknik ini adalah teknik-teknik ini digunakan sebagai prosedur terapik dan juga prosedur diagnostik. Melalui kesempatan ungkapan dari yang dimungkinkan oleh aktivitas-aktivitas ini, yaitu bahwa individu tidak hanya mengungkapkan kesulitan emosional, melainkan juga meredakannya. Metode-metode yang paling sering digunakan dalam kategori ini adalah menggambar dan berbagai jenis teknik bermain, termasuk menggunakan mainan secara dramatis. Selanjutnya kita masuk ke self-report inventory. Adalah jumlah tes kepribadian yang ada mencapai ratusan buah.
Yang paling banyak adalah inventory kepribadian dan teknik-teknik proyektif. Dalam perkembangan inventory kepribadian, berbagai pendekatan telah diikuti dalam merumuskan, menyusun, menyeleksi, dan mengelompokkan muter-muter soal. Inventory ini pada dasarnya adalah upaya untuk membakukan wawancara psikiatris dan untuk menyesuaikan prosedur testing massal. Sesuai dengan itu, Woodward pengumpulan informasi yang menyangkut simpon neurotis dan praneurotis dari kepustakaan psikiater. Baik, saya akan melanjutkan tentang gangguan kepribadian. Di dalam gangguan kepribadian ini terdapat fitur klinis gangguan kepribadian dan tantangan dalam riset gangguan kepribadian. Yang pertama ada fitur klinis gangguan kepribadian. Pada saat kita dewasa, kebanyakan dari kita memiliki kepribadian yang selaras dengan tuntutan masyarakat. Dari sudut pandang klinis, orang dengan gangguan kepribadian seringkali menyebabkan setidaknya banyak kesulitan dalam kehidupan orang lain, seperti yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sendiri. Orang lain cenderung menemukan perilaku individu dengan gangguan kepribadian membingungkan, menjengkelkan, tidak dapat diprediksi, dan dalam berbagai tingkat tidak dapat diterima apapun pola sifat tertentu yang dikembangkan oleh individu tersebut, seperti keras kepala, permusuhan tersembunyi, kecurigaan, atau takut ditolak. Pola ini mewarnai reaksi mereka terhadap setiap situasi baru dan menyebabkan pengulangan perilaku maladaptif yang sama karena mereka tidak belajar dari kesalahan atau masalah sebelumnya. Selanjutnya ada tantangan dalam riset gangguan kepribadian. Nah, di dalam tantangan dalam riset gangguan kepribadian ini ada kesulitan dalam mendiagnosis gangguan kepribadian. Perhatian khusus adalah bahwa diagnosis gangguan kepribadian karena lebih banyaknya salah diagnosis mungkin terjadi di sini daripada kategori gangguan lainnya. Ada beberapa alasan untuk ini. Satu, masalah adalah bahwa kriteria diagnostik untuk gangguan kepribadian tidak begitu jelas didefinisikan oleh kebanyakan kategori diagnostik lainnya, sehingga seringkali tidak tepat atau mudah diikuti dalam praktik. Misalnya, mungkin sulit untuk mendiagnosis dengan andal apakah seseorang memenuhi kriteria tertentu untuk gangguan kepribadian kebergantungan seperti terlalu berlebihan atau mendapatkan pengasuhan dan dukungan dari orang lain, atau mengalami kesulitan dalam membuat keputusan sehari-hari tanpa nasihat dan kepastian yang berlebihan dari orang lain. Karena kriteria gangguan kepribadian didefinisikan oleh karakteristik yang disimpulkan atau pola perilaku yang konsisten daripada dengan standar perilaku yang lebih objektif, atau seperti mengalami serangan panik atau depresi yang berkepanjangan dan suasana hati tertekan yang terus-menerus. Selanjutnya ada kesulitan dalam mempelajari penyebab gangguan kepribadian. Nah, salah satunya itu masalah lain dalam menarik kesimpulan tentang penyebab. Terjadi karena peneliti lebih percaya diri terhadap penelitian prospektif. Dalam studi prospektif ini, sekelompok orang diamati sebelum gangguan muncul dan diikuti selama periode waktu tertentu untuk melihat individu mana yang mengalami awalnya masalah dan faktor penyebab apa yang ada. Meskipun ini mulai berubah sampai saat ini, penelitian prospektif yang relatif kecil telah dilakukan untuk sebagian besar gangguan kepribadian. Sebagian besar penelitian telah dilakukan pada orang-orang yang sudah memiliki kelainan. Beberapa di antaranya bergantung pada ingatan retrospektif terhadap kejadian sebelumnya, dan beberapa di antaranya bergantung pada pengamatan fungsi biologis, kognitif, emosional, dan interpersonal saat ini. Selanjutnya, ada gangguan kepribadian klaster A. Di dalam gangguan ini terdapat gangguan kepribadian paranoid,
skizoid, dan skizotip. Yang pertama, ada gangguan kepribadian paranoid. Seseorang atau individu dengan gangguan kepribadian paranoid mencurigakan dan curiga terhadap orang lain, sering membaca makna tersembunyi menjadi ucapan biasa. Mereka cenderung menganggap diri mereka tidak bersalah, malah menyalahkan orang lain atas kesalahan dan kegagalan mereka sendiri, bahkan sampai pada dugaan motif jahat pada orang lain. Faktor penyebabnya yaitu sebagai gangguan atas kesalahan gangguan kepribadian ini tidak dipelajari dengan baik. Salah satu alasannya bahwa orang-orang yang sangat curiga dan kurang percaya cenderung tidak ingin berpartisipasi dalam mengharapkan penelitian. Beberapa berpendapat transmisi genetik parsial dapat menghubungkan gangguan ini dengan skizofrenia. Namun hasil yang memeriksa masalah ini tidak konsisten, dan jika ada hubungan yang signifikan, hubungan tersebut tidaklah kuat. Selanjutnya ada gangguan kepribadian skizoid. Seseorang dengan gangguan kepribadian ini mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan sosial dan biasanya kurang tertarik untuk melakukannya. Akibatnya, mereka cenderung tidak memiliki teman baik dengan kemungkinan pengecualian dari kerabat dekatnya. Orang-orang seperti itu tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka dan dilihat oleh orang lain sebagai orang yang dingin dan membatasi diri mereka. Nah, faktor penyebabnya yaitu beberapa ahli teori telah menyarankan bahwa gangguan yang parah dalam ketidakmampuan dilihat pada gangguan kepribadian skizoid. Mungkin disebabkan oleh kerusakan parah pada sistem afiliasi yang mendasarinya. Selanjutnya ada gangguan kepribadian skizotip. Individu atau seseorang dengan gangguan kepribadian skizotip juga terlalu introvert dan memiliki defisit persepsi sosial dan interpersonal. Selain itu, mereka memiliki distorsi sebuah kognitif dan persepsi, serta keanehan dan eksentrisitas dalam komunikasi dan perilaku mereka. Faktor penyebabnya yaitu jumlah penelitian pada pasien dan juga pada mahasiswa dengan gangguan kepribadian skizotip telah menunjukkan defisit yang sama dalam kemampuan untuk melacak target bergerak secara visual yang ditemukan pada skizofrenia. Nah, selanjutnya ada gangguan kepribadian klaster B. Dalam gangguan ini terdapat gangguan kepribadian histrionik, gangguan kepribadian narsistik, gangguan kepribadian antisosial, dan ada juga gangguan kepribadian ambang. Yang pertama, ada gangguan kepribadian histrionik. Gangguan ini yaitu perilaku mencari perhatian dan emosionalitas yang berlebihan. Merupakan karakteristik utama individu dengan gangguan kepribadian histrionik. Nah, orang-orang ini cenderung merasa tidak dihargai jika mereka bukan pusat perhatian. Gaya mereka yang hidup, dramatis, dan terlalu ekstrovert sering memastikan bahwa mereka dapat menarik perhatian orang lain untuk memperhatikannya. Nah, faktor penyebabnya ada beberapa bukti untuk kaitan genetik dengan gangguan kepribadian antisosial. Gagasannya, kemungkinan ada beberapa kecenderungan mendasar yang adalah lebih besar kemungkinannya termanifestasi pada wanita sebagai gangguan kepribadian histrionik dan pada pria sebagai gangguan kepribadian antisosial. Yang kedua, ada gangguan kepribadian narsistik. Seseorang atau individu dengan gangguan kepribadian ini menunjukkan rasa kepentingan dirinya yang berlebihan, keasyikan untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap perasaan orang lain. Nah, faktor penyebabnya yaitu untuk waktu yang lama ada banyak teori, tetapi sedikit data empiris tentang faktor lingkungan dan genetik yang terlibat dalam etiologi gangguan kepribadian narsistik. Nah, ada beberapa bukti bahwa narsisme mulai dikaitkan dengan penilaian berlebih orang tua. Sebaliknya, narsisme rentan telah dikaitkan dengan pelecehan emosional, fisik, dan seksual.
serta gaya pengasuhan yang ditandai sebagai gangguan pengendalian dan dingin. Selanjutnya ada gangguan kepribadian antisosial. Ciri khas orang dengan gangguan kepribadian ini adalah kecenderungan mereka untuk terus-menerus mengabaikan dan melanggar hak orang lain. Mereka melakukan ini melalui kombinasi perilaku menipu, agresif, dan antisosial. Faktor penyebabnya yaitu banyak faktor lingkungan juga telah terlibat dalam pengembangan gangguan kepribadian antisosial, termasuk pendapatan keluarga rendah, kehidupan dalam kota, miskin, pengawasan buruk oleh orang tua, memiliki seorang ibu muda, memiliki saudara kandung, penolakan jumlah anggota keluarga yang besar, dan juga disiplin terlalu keras dari orang tua. Selanjutnya ada gangguan kepribadian ambang. Orang dengan gangguan kepribadian ambang ini menunjukkan pola perilaku yang ditandai dengan impulsif dan ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, citra diri, dan suasana hati mereka. Karakteristik utama adalah ketidakstabilannya. Faktor penyebabnya yaitu BPD ada dalam keluarganya. Pada studi metodologis, paling ketat sampai saat ini ditemukan bahwa resiko diagnosis BPD ditemukan 4 kali lebih tinggi pada keluarga biologis pasien dengan BPD daripada dari keluarga orang-orang yang tidak memiliki diagnosis BPD. Selanjutnya ada gangguan kepribadian klaster C. Dalam gangguan ini terdapat gangguan kepribadian menghindar, dependen, dan obsesif kompulsif. Yang pertama ada gangguan kepribadian menghindar. Seseorang dengan gangguan kepribadian ini menunjukkan penghambatan dan introversi sosial yang ekstrim yang menyebabkan pola mirip dengan hubungan sosial terbatas dan keengganan masuk ke dalam interaksi sosial. Individu dengan gangguan menghindar ini ingin berhubungan dengan orang lain, namun ketidakmampuan mereka untuk berhubungan dengan nyaman dengan orang lain menyebabkan mereka cemas akut. Penyebabnya yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepribadian menghindar mungkin berasal dari temperamen terhambat yang membuat bayi dan anak malu, serta terhambat dalam situasi baru dan ambigu. Ciri-ciri yang menonjol dalam gangguan kepribadian menghindar menunjukkan pengaruh genetik yang sederhana dan bahwa kerentanan genetik untuk gangguan kepribadian menghindar setidaknya sebagian dengan fobia sosial. Selanjutnya ada gangguan kepribadian dependen. Individu dengan gangguan kepribadian dependen menunjukkan kebutuhan ekstrim untuk dijaga, yang mengarah pada perilaku menempel dan patuh. Mereka juga menunjukkan ketakutan akut pada kemungkinan berpisah atau kadang-kadang jika harus sendirian karena mereka menganggap diri mereka tidak waras. Nah, faktor penyebabnya yaitu perkiraan bahwa antara 30 dan 60% varian dalam simptom gangguan kepribadian dependen mungkin disebabkan faktor genetik. Selanjutnya ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif, yaitu perfeksionisme dan perhatian berlebihan terhadap ketertiban dan kontrol, mencirikan individu dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Mereka sangat berhati-hati dalam melakukan apa yang mereka ingin lakukan agar tidak melakukan kesalahan. Tetapi karena perincian yang mereka hadapi seringkali remeh, mereka menggunakan waktu mereka dengan buruk dan sulit melihat gambaran yang lebih besar. Faktor penyebabnya yaitu penelitian menunjukkan bahwa karakter ini menunjukkan pengaruh genetik yang sederhana. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab sosial kultural umum untuk gangguan kepribadian. Nah, faktor sosial kultural yang berkontribusi terhadap gangguan kepribadian tidak dipahami dengan baik, seperti bentuk psikopatologi lainnya. Kejadian dan ciri khas gangguan kepribadian agak berbeda dengan waktu dan tempat, walaupun tidak sebanyak dugaan. Hal ini mungkin terkait dengan temuan bahwa semua budaya, baik barat maupun non-barat, termasuk Afrika dan Asia, memiliki 5 ciri kepribadian dasar yang sama, dan pola variasi yang menyertai juga tampak universal. Beberapa penelitian percaya bahwa gangguan kepribadian tertentu telah meningkat di masyarakat Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Jika klaim ini benar, kita
dapat mengharapkan peningkatan yang terkait dengan perubahan dalam prioritas dan aktivitas umum budaya kita. Apakah penekanan kita pada kepuasan impuls, solusi instan, dan manfaat bebas dari rasa sakit mengarahkan lebih banyak orang untuk mengembangkan gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri, seperti yang kita lihat pada bentuk gangguan kepribadian yang lebih ekstrim. Misalnya ada beberapa bukti bahwa gangguan kepribadian narsistik lebih sering terjadi pada budaya barat. Tempat ambisi dan kesuksesan pribadi didorong dan diperkuat. Selanjutnya masuk ke perawatan gangguan kepribadian dan hasilnya. Nah, di sini itu menjelaskan gangguan kepribadian pada umumnya sangat sulit ditangani sebagian karena menurut definisi relatif bertahan lama, pola tidak fleksibel dari perilaku dan pengalaman batin. Selain itu, banyak tujuan perawatan yang berbeda dapat dirumuskan dan ada pula yang lebih sulit untuk dicapai daripada yang lain. Tujuan mungkin mencakup mengurangi tekanan subjektif, mengubah perilaku disfungsional yang spesifik, mengubah keseluruhan pola perilaku atau keseluruhan struktur kepribadian. Di dalam perawatan gangguan kepribadian dan hasilnya ini ada perawatan biologis. Nah, perawatan biologis ini ada obat-obatan yang sering digunakan dalam perawatan BPD. Memang banyak pasien dengan BPD menggunakan beberapa obat, namun ada sedikit bukti yang mendukung penggunaannya. Obat antidepresan atau paling sering dari kategori sentotrin selektif ini, meretic inhibitors atau SSRI, banyak digunakan walaupun tidak ada bukti kuat bahwa obat ini efektif. Nah, ada juga perawatan psikososial. Uji klinis menunjukkan bahwa beberapa jenis psikoterapi mungkin efektif untuk BPD, terapi perilaku dialektif yang dikembangkan oleh Marcia Linehan adalah jenis terapi kognitif dan perilaku yang disesuaikan secara khusus untuk BPD. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir. Yang terakhir itu ada psikopati. Penggunaan istilah gangguan kepribadian antisosial berasal dari 1980 ketika gangguan kepribadian pertama kali memasuki SDM. Namun, sebelum waktu itu, dokter dan penelitian tertarik pada sindrom yang awalnya disebut kepribadian sosiopat, tetapi sekarang biasa disebut sebagai psikopati. Faktor penyebab psikopati salah satunya adalah faktor genetik. Sebagai contoh, sebuah studi kembar terhadap 3.687 pasangan kembar pada usia 7 tahun menemukan bahwa tanda awal sifat tidak berperasaan atau tidak emosional pada anak-anak ini sangat dapat diwariskan. Selain itu, anak-anak dengan ciri-ciri yang mengganggu ini juga menerima tingkat pengasuh negatif yang tinggi. Ada juga faktor penyebab sosial budaya. Salah satu simptom utama tempat variasi budaya terjadi adalah frekuensi perilaku agresif dan kekerasan. Kekuatan sosialisasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekspresi impulsif agresif. Perawatan dan hasilnya pada kepribadian psikopat ini mengalami sedikit tekanan pribadi yang tidak percaya bahwa mereka memerlukan perawatan. Untuk alasan yang dibahas sebelumnya, hukuman juga umumnya tidak efektif. Mereka yang mendapat masalah dengan hukuman dapat berpartisipasi dalam program rehabilitas bila demi kepentingan baik mereka, sehingga mereka akan melakukan seperti saat mencari kalimat yang lebih ringan atau meminta pembahasan bersyarat. Perawatan biologis untuk kepribadian antisosial atau psikopat belum dipelajari secara sistematis, sebagaimana karena ada sedikit bukti bahwa pendekatan semacam itu memiliki dampak substansial. Selain itu, bahkan jika perawatan farmakologis yang efektif ditemukan, masalah
masalah individu-individu ini umumnya memiliki sedikit motivasi untuk mengonsumsi obat mereka secara tetap. Ada pula perawatan perilaku kognitif telah dipikirkan untuk menawarkan janji perawatan yang lebih efektif. Misalnya satu, meningkatkan kontrol diri, pemikiran kritis, dan mengambil perspektif sosial. 2, meningkatkan kesadaran korban. 3, mengajarkan manajemen kemarahan. 4, mengubah sikap antisosial. Dan 5, menyembuhkan kecanduan obat. Intervensi semacam itu memerlukan situasi terkendali agar terapis dapat mengolah atau menahan penguatan dan individu tidak meninggalkan perawatan seperti pengaturan rawat inap atau penjara. Karena saat memberi perawatan perilaku antisosial, kita berhadapan dengan gaya hidup total daripada perilaku spesifik dan maladaptif. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam materi aplikasi teori kepribadian ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Terima kasih.